Sahabat-sahabat sekalian, ada yang bertanya apa hukumnya sholat di atas kendaraan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya sampaikan bahwa itu pertanyaan tidak bisa dijawab langsung, harus dikonfirmasi dulu. Sholatnya itu sholat wajib apa sholat sunnah? Satu. Yang nomor keduanya, apakah sholatnya bisa dijama atau tidak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti kalau bisa dijama daripada sholat tidak sempurna di kendaraan, itu para ulama ada yang membolehkan. Karena jama itu tidak harus fokus ke jarak terus. Jama itu boleh juga ya tidak keluar dari kota itu, tapi karena ada kesibukan yang sangat, ada kedaruratan yang sangat, maka di jama dibolehkan. Kalau qashar betul, kalau qashar itu jarak seperti itu. Maka berangkat dari situ sahabat-sahabat sekalian, ya hukumnya sholat di atas kendaraan itu pada asalnya adalah boleh. Tentu bolehnya bersyarat. Dalilnya mana? Ini dari baginda Nabi. Ya, hadis riwayat Ahmad. Anna Nabi sallallahu intaha ila mudayyikin. Nabi sampai ke tempat yang sangat sempit gitu ya. Jadi terpojoklah di tempat yang sempit. Wa huwa wa ashabuhu, Nabi dan para sahabatnya. Wa huwa ala rohilatihi, Nabi di atas kendaraannya. Wasamau fauqihim wal bilati min asfali minhum, atapnya langit ya, di bawahnya juga dalam keadaan becek. Fahadarat as-shalah, maka hadir salat. Fa amaro al muadzina, maka Nabi pun memerintah al muadzin, yaitu orang yang azan, supaya adan. Fa adzana, maka adan. Wa aqama, dan salat Nabi. Summa taqaddama Rasulullah sallallahu ala rohilati, datanglah Nabi di atas kendaraannya. Fa shalla bihim, bersolatlah ya bihim, dengan para sahabatnya. Yumi'u, beliau berisyarah gitu, imaan, dengan isyarah. Yaj'alu as-sujud ahfadhu minar ruku', yang menjadikan pembeda antara sujud dan ruku itu, kalau sujud lebih rendah, kalau ruku tidak terlalu rendah. Artinya bahwa Nabi pun pernah melakukan sholat di atas kendaraan. Tapi tidak sekonyong-konyong tiap kita di kendaraan boleh sholat. Tentu ada ya syarat-syaratnya. Jadi bolehnya itu bersyarat. Syarat yang pertama adalah jika di kendaraan bisa sholat sempurna, maka sempurnakan. Misal kita di bis nih, perjalanan mau ke Jawa, maka tidak bisa berhenti nih karena mungkin macet atau satu dan lain hal lah. Maka sholatlah di kendaraan. Di bis itu kan tinggi, masih bisa ruku, masih bisa sujud, maka ruku dan sujud aja sempurnakan. Kalau bisa menghadap kiblat, kalau nyamping ya nyamping menghadap kiblat. Jadi diusahakan kalau bisa sempurna, sempurnakan walaupun di atas kendaraan. Yang nomor kedua, jika di atas kendaraan tidak mungkin sholat sempurna ya, maka boleh kita ya sebisanya kita. Kalau sambil duduk boleh gitu. Bahkan sampai misalnya rukunya hanya bisa isyarat, itu dibolehkan. Karena memang di hadisnya, hadis riwayat Bukhari, sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati ya fa'ala janbin. Maka kata Nabi, sholatlah kalian berdiri. Kalau tidak bisa berdiri maka sambil duduk. Kalau tidak bisa berduduk boleh sambil ya berbaring. Itu artinya kalau posisi darurat itu dibolehkan tidak sempurna ya di dalam kendaraan gitu. Selanjutnya, jika mobilnya misalnya atau kendaraan, dalam hal sekarang mungkin mobil ya, dulu mah unta atau kuda. Jika mobilnya tidak bisa ya tidak bisa menghadap kiblat, ya kita kemana saja, itu lihurmatil waktu. Tapi kalau mobilnya ternyata ya bisa ke arah kiblat misalnya, walaupun nyamping di bis masih luas, masih bisa, usahakan tetap menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa, maka kemana saja ya, ila ayi jihatin, mau kemana saja menghadap, itu dibolehkan gitu ya, diberi rukhsah atau keringanan. Selanjutnya yaitu tadi dalil yang 4 itu hanya berlaku untuk sholat wajib. Kenapa? Karena sholat sunnah mah tidak berdiri juga sambil duduk, nggak apa-apa walaupun tidak ada kemadorotan. Yang tadi di atas disampaikan itu adalah sholat fardu. Jadi sekali lagi, boleh sholat di kendaraan dengan syarat ya tentu darurat, dan tentu ya semampunya. Kalau bisa sempurna, sempurnakan. Kalau tidak bisa sempurnakan, boleh sambil duduk atau posisi lainnya. Juga soal menghadap kiblat, kalau diusahakan bisa menghadap kiblat, usahakan menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa menghadap kiblat, kemana saja. Yang penting kita sudah lihurmatil waktu,
memang menghormati waktu. Adapun kalau sudah sampai, ada ulama yang untuk ihtiyat sholat lagi aja gitu ya, sebagai kodok kalau di mazhab Syafi'i gitu. Jadi untuk lebih hati-hati memang merujuk ke mazhab Syafi'i, tadi menghormati waktu ya, menghormati waktu sholat. Sesudah sampai mah, karena tadi sambil duduk atau tidak menghadap kiblat, kalau sudah sampai mah kodok saja, itu lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.